Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lima Rahma, NIM 3312418081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan publik dan pelayanan publik. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang memang dibuat pemerintah dan merupakan bagian-bagian keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada berkembang di masyarakat. Kebijakan publik itu juga merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Herda Putri dengan NIM 3312418089 akan sedikit menjelaskan tentang ciri dari kebijakan publik dan juga pelayanan publik. Jadi saya ingin menjelaskan ciri dari kebijakan publik secara umum. Jadi bisa yang kita lihat bahwa ciri dari kebijakan publik itu secara umum itu ada 5. Yang pertama, kebijakan publik memiliki arahan yang jelas. Maksud dari kebijakan publik memiliki arah yang jelas ini, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan itu hadir karena adanya suatu masalah yang harus terselesaikan atau dipecahkan. Dan kita juga tahu bahwa setiap harinya kebijakan pemerintah itu, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya diumumkan atau disosialisasikan secara langsung kepada seluruh masyarakat. Namun walaupun seperti itu, kebijakan tersebut pasti memiliki arahan yang jelas dan tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, memiliki aktor. Aktor di sini itu maksudnya orang yang berperan maupun orang yang membuat kebijakan tersebut. Misalkan ada sebuah kebijakan bahwa sekolah itu mengharuskan wajib belajar 9 tahun. Nah, maka aktor yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kebijakan publik mempunyai standar implementasi. Jadi maksud dari mempunyai standar implementasi ini, semua kebijakan yang telah dibuat mungkin ada beberapa yang tidak terjalankan atau tidak dilaksanakannya lagi gitu oleh masyarakat. Lalu yang keempat, mempunyai bentuk hubungan. Maksud dari poin keempat ini, jadi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pasti mempunyai hubungan atau terikat oleh instansi-instansi. Jadi seperti kayak instansi negara, lembaga negara, habis itu organisasi. Karena tidak mungkin kebijakan itu hadir, kebijakan itu muncul, namun tidak terikat oleh siapa-siapa. Maksudnya tidak memungkinkan bahwa kebijakan yang telah hadir itu berdiri sendiri. Lalu yang terakhir merupakan instruksi. Maksudnya itu jadi di dalam sebuah kebijakan pasti mempunyai perintah atau arahan. Jadi ibaratnya kayak sebuah pemerintah yang menyuruh masyarakatnya untuk patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ciri dari kebijakan publik, di sini saya akan menjelaskan ciri dari pelayanan publik. Ciri dari pelayanan publik di sini saya mengambil dari salah satu ahli, yaitu Kasmir. Bisa dilihat di sini bahwa menurut beliau pelayanan publik itu memiliki ciri ada 9. Salah satu dari antaranya itu mampu berkomunikasi dengan baik. Dan itu juga dia bisa istilahnya kayak semacam melayani dengan baik dari awal mereka datang hingga akhir. Begitu juga memiliki pengetahuan yang lebih. Dan semuanya bisa dilihat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begal Maradi, NIM 3312418087. Saya akan menjelaskan tujuan dari kebijakan publik dan pelayanan publik. Yang pertama, ketertiban. Tujuan kebijakan publik adalah menjamin ketertiban dalam negara ataupun dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan itu dibuat. Karena ada beberapa hal di mana ketertiban tidak berjalan tanpa adanya kebijakan publik. Adanya ketidakberjalannya ketertiban, itulah muncul kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk meredam semua masalah ataupun polemik yang ada di negara ataupun daerah. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat. Beberapa kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama hak asasi manusia. Mengapa diatur?
karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama. Jika tidak ada pengaturan dari kebijakan publik, setiap orang ingin bebas melaksanakan haknya tanpa ada batasan, maka kekacauan akan terjadi, dan tujuan pertama yaitu ketertiban tidak terlaksana. Yang ketiga, ketentraman dan perdamaian. Tujuan semua kebijakan publik dibuat untuk ketentraman dan perdamaian masyarakat dan semua warga negara yang ada. Kebijakan publik tidak memihak satu golongan manapun. Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dikembangkan oleh pemerintah dalam demi ketentraman dan perdamaian setiap warga negara, meskipun terkadang berbeda yang dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang dibuat adalah sesuai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang tercantum di pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, sebuah tujuan yang sepertinya menjadi tujuan semua negara berdiri. Kebijakan publik adalah alat mencapai tujuan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik. Pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, telah dirilis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang memiliki 4 tujuan, yaitu memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik. Terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi selanjutnya itu adalah dampak dari kebijakan publik dan dampak dari pelayanan publik. Nah, dampak dari kebijakan publik ini adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Terdapat 5 dimensi dampak kebijakan. Salah satunya itu adalah dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Yang kedua adalah dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan dari kebijakan itu sendiri telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Nah, yang kedua itu ada dampak dari pelayanan publik. Nah, di Indonesia sendiri ini pelayanan publik itu melibatkan semua unsur governance. Nah, dalam ranah di pelayanan publik ini, yang dampak yang ada pada masyarakat sendiri itu adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Jadi pelayanan publik dari Indonesia sendiri ini melibatkan masyarakat itu sendiri demi meningkatkan suatu pelayanan publik yang sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Sianur Abida, NIM 3312418083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kebijakan publik. Ada banyak sekali contoh kebijakan publik yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan sendiri ada banyak sekali kebijakan publik yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah pergantian kurikulum yang berubah menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini ditujukan untuk memajukan pendidikan Indonesia agar dapat berkembang mengikuti arus globalisasi yang kian canggih dan maju. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia dan pembaharuan kurikulum guna mengakomodir keberagaman peserta didik secara nasional. Kemudian yang kedua, penerapan pendidikan karakter di sekolah agar generasi penerus memiliki moral yang baik. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan sekolah dapat memberikan dampak yang baik dengan memberikan bekal moral dan budi pekerti yang dapat berguna untuk masa depan bangsa dan negara.
Kemudian yang ketiga, penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. Tak hanya membekali generasi penerus dengan pengetahuan umum dan pendidikan karakter, pemerintah juga menetapkan muatan lokal dan keterampilan sebagai sebuah mata pelajaran ekstra untuk mengembangkan kompetensi daerah masing-masing. Kemudian yang keempat, pembentukan komite sekolah untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan. Nah, hal ini terangkum dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa komite sekolah bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan resmi yang telah ditetapkan. Nah, langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik memang terkadang menuai kontroversi. Namun, kita sebagai warga negara yang baik harus tetap mentaati peraturan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pelayanan publik. Sekarang pemerintah hadir dengan pelayanan publik berbasis online atau istilah kerennya pelayanan publik serenau. Nah, dulu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik harus datang pagi, kemudian mengantre, mengambil formulir, berpanas-panasan. Nah, sekarang dengan adanya pelayanan publik yang berbasis online, ini sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Nah, masyarakat tidak perlu untuk datang kemudian mengantre, mengambil formulir. Mereka cukup duduk menggunakan smartphone-nya untuk mengakses pelayanan publik yang mereka butuhkan. Nah, salah satu contohnya di Sidoarjo, pelayanan publik yang sudah menggunakan berbasis online, yaitu seperti pelayanan pembuatan SKCK, pelayanan di bidang perizinan, kemudian pelayanan di rumah sakit, bahkan pelayanan di tingkat desa sudah menggunakan pelayanan berbasis online. Sekarang sudah eranya menggunakan pelayanan berbasis online karena kemajuan teknologi dan globalisasi menjadi faktor utama perkembangannya pelayanan publik berbasis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Alvar Gunawan, NIM 3312418093, akan mempresentasikan mengenai relasi antara kebijakan publik dan pelayanan publik. Relasinya yaitu kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara dan dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dalam kebijakan publik itu sendiri di dalam negara modern adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang mempunyai prinsip bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksana dan teknis yang berlaku internal pada birokrasi. Sedangkan dalam sisi masyarakat, yang terpenting adalah adanya standar dalam pelayanan publik. Siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, dan juga bagaimana bentuk pelayanan itu sendiri. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan berjalan efektif, maka diperlukan 3 hal, yaitu adanya perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan tersebut harus jelas dalam pelaksanaan dan biayanya. Yang ketiga, adanya kontrol publik.